sedang menata pot bunga jualannya, dikejutkan dengan suara letupan knalpot dibarengi dengan jatuhnya seorang pengendara motor. Seketika saja pedagang bunga itu menghampiri korban hendak menolongnya. Namun sayang, pria tersebut tak sadarkan diri dan saat dibawa ke rumah sakit, ia sudah tak sanggup bertahan. Pada awalnya, menurut kesaksian warga di TKP, kemungkinan pria tersebut jatuh karena kecelakaan tunggal atau karena penyakitnya yang kambuh. Lantas, jenazah dibawa ke rumah duka tanpa diotopsi. Beberapa saat kemudian, setelah keluarga memeriksa jasad tersebut, ditemukan suatu tanda yang mencurigakan, di mana ini menandakan korban bukan meninggal karena kecelakaan biasa, namun ada seseorang yang sengaja ingin melenyapkan korban dari muka bumi. Karena kasus tersebut ada di channel ini, pastinya ada konspirasi brutal yang terjadi. Sebab itu Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Hari Minggu tanggal 3 April tahun 2022, seorang pria bernama Najamuddin Sewang berusia 34 tahun baru saja menyelesaikan pekerjaannya di Dinas Perhubungan. Karena ia adalah seorang pegawai, tugasnya yaitu mengatur lalu lintas Bundaran Point of Indonesia atau JPI dan Rumah Sakit Siloam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan menggunakan sepeda motor miliknya, Najamuddin hendak pulang ke rumahnya yang berada di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate. Saat itu jam menunjukkan pukul 10. Ketika laju motornya berada di pertigaan Jalan Danau Tanjung Bunga dan Jalan Manunggal, atau tepatnya di dekat Masjid Cengho, tiba-tiba saja ia berpapasan dengan pengendara lain, dan sedetik kemudian Najamuddin ambruk terjatuh ke aspal dibarengi dengan suara keras. Disitulah saksi mengira suara letusan berasal dari knalpot motor. Singkat cerita, warga menghampiri Najamuddin yang terkapar di tengah jalan. Tak lama kemudian, seorang rekan kerja yang mengenalinya langsung menghubungi istri korban dan memintanya untuk segera datang ke lokasi. Najamuddin dilarikan ke Rumah Sakit Siloam, namun sayang nyawanya tak tertolong. Pada awalnya, kasus kematian Najamuddin tidak melibatkan polisi. Pihak rumah sakit juga tidak melakukan otopsi karena keterangan saksi awal yang mengatakan bahwa korban kecelakaan tunggal. Kemudian pihak medis memvonis korban dengan sakit jantung. Jenazah Najamuddin dibawa ke rumah duka dan di sanalah keluarga mulai merasakan kejanggalan pada tubuh Najamuddin. Saat akan dimandikan, satu persatu baju korban dibuka, ada 4 lapis, mulai dari jaket, baju seragam, hingga kaos dalam. Dan disinilah ditemukan kecurigaan itu. Di bagian kaos dalamnya yang berwarna putih terlihat bercak merah. Kemudian mereka menemukan sebuah lubang kecil di keempat picis pakaian yang dikenakan korban saat itu, dan meyakininya sebagai bukti adanya percobaan pembunuhan. Akhirnya keluarga menghubungi kepolisian dan menceritakan seluruh rangkaian peristiwa. Penyidik memeriksa rekaman CCTV yang ada di lokasi ketika korban terjatuh, dan hasilnya ditemukan fakta bahwa Najamuddin ditembak dari jarak dekat oleh pengendara motor lain yang sepertinya sudah membuntutinya. Dalam rekaman terlihat Najamuddin yang berjalan pelan hingga tiba-tiba ada satu pengendara motor yang mendekat. Disitulah kejadian terjadi. Rekaman ini dijadikan barang bukti. Di sisi lain, penyidik juga menggali informasi dari rekan kerja korban juga keluarganya. Serangkaian penyelidikan akhirnya membuahkan hasil. Polisi telah mengantongi beberapa terduga pelaku yang diantaranya adalah oknum polisi. Jelas, ini merupakan konspirasi brutal yang sungguh ironis, apalagi bagi instansi Polri. Hasil investigasi terhadap para terduga pelaku mencetak satu nama sebagai otak kejahatan, yaitu Muhammad Iqbal Asnan. Ia adalah mantan Kasat Pol PP Kota Makassar. Ia menjabat dari tahun 2017 hingga tahun 2020.
Iqbal Asnan segera disergap di kediamannya di Jalan Muhammad Tahir, Makassar pada tanggal 16 April pukul 4 sore WITA. Ia dibawa ke markas Brimopolda Sulsel. Dalam interogasinya, tak hanya dia seorang, namun ada beberapa orang yang dipanggil dan statusnya masih menjadi saksi. Begitu didalami, terkuaklah rahasia besar di antara korban dengan Iqbal Asnan sebagai pelaku. Ternyata motif dirinya begitu benci pada korban adalah mereka terlibat cinta segitiga. Wanita yang menjadi rebutan itu bernama Rahma, yang berstatus sebagai ASN di Dinas Perhubungan atau di tempat yang sama dengan korban bertugas. Rahma sendiri berstatus janda dengan satu orang buah hati, hasil pernikahannya dulu dengan suaminya yang merupakan anggota kepolisian. Jadi, satu rahasia yang terungkap adalah Rahma bukan hanya wanita pujaan, melainkan istri yang dinikahi secara siri. Menurut informasi yang ia dapatkan, Iqbal Asnan sampai membelikan rumah hingga jatah bulanan selayaknya istri sah. Dari sini kita akan flashback dulu ke beberapa tahun sebelumnya. Najamuddin Sewang memiliki seorang kakak yang bernama Juni Sewang. Ia adalah teman baik dari Iqbal Asnan. Mereka juga satu alma mater, namun Iqbal lebih senior. Juni Sewang bercerita di hadapan penyidik, jauh sebelum adiknya masuk ke instansi tersebut, Iqbal memang pernah memperkenalkan Rahma pada dirinya sebagai orang yang sangat spesial. Padahal dia telah memiliki istri yang bernama Ekayanti yang menjabat sebagai lurah. Hingga suatu hari, masuklah Najamuddin ke instansi tersebut yang sama dengan Rahma. Kemudian entah gimana permulaannya, Iqbal mencurigai si korban ada main mata dengan wanita pujaannya. Karena cemburu, Iqbal menghubungi Juni Sewang agar mengingatkan adiknya supaya tidak mendekati Rahma. Juni Sewang pun memberitahu adiknya mengenai seorang wanita yang tidak boleh diincar, bahkan untuk mengobrol berdua saja sangat dilarang. Lantas Najamuddin cuma mengangguk tanda paham, entah dalam hatinya mengiyakan atau malah menentang. Rahasia yang kedua adalah ternyata Najamuddin sering mengantar Rahma bepergian atau sekedar membantunya di kantor. Kemungkinan dari kedekatan inilah membuat mereka saling main mata dengan hikmat. Hingga suatu hari, Iqbal yang emang udah curiga sama Najamuddin memata-matai gerak-gerik pria itu. Lantas ia menugaskan Asri, ajudan pribadinya, untuk pergi ke rumah Rahma guna menyemprot disinfektan. Asri yang datang diam-diam tanpa memberitahu Rahma malah melihat Najamuddin di sana yang sedang berduaan dengan istri bosnya. Hal ini diadukan ke Iqbal yang langsung panas seketika. Beberapa hari Iqbal Asnan gak bisa tidur. Ia galau memikirkan pujaan hatinya itu akan berpaling darinya dan memilih Najamuddin yang lebih muda. Hingga ia kepikiran mengirim santet pada pria itu agar gak menjadi orang ketiga dalam hubungannya dengan Rahma. Nah, udah kayak film horor. Rumah Najamuddin dilempari telur, penanda santet telah dikirim. Gak main-main. Iqbal berdoa setiap hari agar rivalnya itu menghilang dari muka bumi. Namun sayang, ditunggu beberapa hari, santetnya nggak mempan. Najamuddin tetap terlihat bugar dan sepertinya enggan menjauh dari Rahma. Karena udah dibutakan cinta, ia merencanakan suatu konspirasi brutal yang akan melibatkan banyak nyawa. Jadi, Iqbal Asnan merekrut teman-teman dekatnya untuk mau ikut berpartisipasi dalam misi pembasmi orang ketiga. Dengan alasan istrinya sering diganggu. Kemudian singkat cerita, ajudan Iqbal yang bernama Asri mendapatkan satu nama, yaitu Sulaiman. Ia merupakan anggota Brimob. Namun Sulaiman tidak berani bekerja sendiri. Lalu ia mengenalkan satu nama lain yang juga anggota Brimob. Ia bernama Khairul Akmal. Tentu saja ada imbalan jika mereka mau melakukan misi. Bayarannya kurang lebih sekitar 200 juta rupiah. Khairul yang lagi butuh uang menyanggupi untuk ikut masuk ke dalam eksekusi ini. Bahkan ialah yang didapuk sebagai eksekutor. Singkat waktu, mereka mulai mengatur rencana. Asri menunjukkan foto target,
beserta tempat tinggal juga jadwal kerja. Namun sebelum mengeksekusi korban, Sulaiman sempat datang menemui Iqbal Asnan di kantornya untuk memastikan uang imbalan, dan Iqbal berjanji memberikannya apabila misi telah dituntaskan. Setelah dari sana, Sulaiman menemui Khairul dan menyepakati uangnya akan dibagi dua. Tibalah pada hari Minggu tanggal 3 April, Khairul menuju ke arah rumah Najamuddin di Jalan Sultan Alauddin sekitar pukul 7.30 pagi. Kemudian membuntuti korban dari belakang yang menuju ke arah Danau Tanjung Bunga. Korban sempat singgah di Indomaret untuk bertemu dengan rekan-rekan kerjanya. Khairul masih memantau dari jauh. Tak lama kemudian, waktu menunjukkan hampir pukul 10 pagi. Korban beranjak pergi dari Indomaret, disusul kemudian Khairul bergegas mengikuti. Saat melintas di pertigaan Jalan Manunggal dekat Masjid Cengho, Khairul mengukur jarak, kira-kira 2 meter dari arah korban. Perlahan, ia mengeluarkan senpi di bagian depan celana dengan menggunakan tangan kiri. Ia membidik punggung kanan Najamuddin dari belakang. Lalu melesatlah satu peluru mengenai bagian vital korban. Setelah melakukan aksinya, Khairul pun kabur secepat kilat hingga tidak ada orang yang menyadari. Begitulah kronologi kejadian yang dijelaskan oleh para pelaku. Dalam sidang putusan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari tahun 2023 di Pengadilan Negeri Makassar, oknum Brimob Khairul Akmal dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Kemudian Asri sebagai ajudan pribadi divonis 13 tahun penjara dan Sulaiman 18 tahun penjara. Sedangkan otak kejahatan yang berhubungan langsung dengan korban malah menghadap ilahi sebelum mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia. Iqbal Asnan meninggal dunia pada Minggu tanggal 18 Desember tahun 2022 sekitar pukul 5.30 pagi WITA di Rumah Sakit Bayangkara Makassar. Baik teman-teman, kisah ini mengajarkan kita akan bahayanya cinta segitiga, di mana masing-masing lelakonnya udah memiliki pasangan sah. Tidak ada happy ending bagi kasus perselingkuhan. Lantas, berpikirlah dahulu sebelum bertindak, karena penyesalan ada di akhir cerita. Yang kamu dapatkan hanya menghabiskan hari-harimu di dalam penjara dan terbelenggu meratapi nasib. Padahal di luar sana masih banyak tempat wisata yang belum kamu jelajahi. Kalau gitu, Mia undur diri dulu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Jangan lupa tontonin videoku yang lainnya. Kalau kamu suka, boleh kasih like dan tekan tombol subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!